Oke guys, balik lagi sama gue Stefan Mulyono di channel Bodybuilder. Nah, di kesempatan yang kali ini gue bahas soal pengaturan berat badan, apalagi pas kita lagi WFH ini. Nah, sekarang gue mau tanya dulu sama lo orang, apakah lo orang termasuk salah satu orang yang takut berat badannya naik atau takut massa ototnya berkurang pada saat kita lagi WFH ini? Nah, kalau kalian termasuk salah satu orang itu, cocok banget nonton video gue. Nah, tonton terus sampai akhir karena gue bakal kasih 3 tips yang tentunya bakal bantu lo orang dan menyelesaikan masalah tentang soal pengaturan berat badan pada saat kita lagi di rumah ini. Oke, jadi kita mulai dari tips pertama. Nah, tips yang pertama ini adalah tips yang paling penting dan kalian harus lakukan, karena 2 tips belakangan yang bakal gue kasih itu nggak akan berguna kalau tips yang pertama nggak kalian lakukan. Oke, jadi tips yang pertama langsung aja, itu adalah calorie balance, energy balance. Jadi kalau misalnya gue jelasin secara singkat. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang kita bakar. Itu adalah teori singkatnya. Jadi masuk logika kan. Kalau misalnya apa yang kita masukkan sesuai dengan apa yang kita bakar, maka sekarang gue mau tanya sama lo orang, gimana caranya badan kita menimbun lemak? Nggak bisa, karena apa? Karena sekarang kalau misal kalori yang masuk tiba-tiba udah kebakar habis, maka sekarang gue tanya lemaknya dari mana? Oke, dari situ aja udah masuk akal ya. Nah, sekarang masuk akal lagi dengan kalau misal kalori yang kita masukkan lebih baik daripada yang kita bakar, otomatis yang surplus itu tadi akan masuk ke dalam lemak. Nah, kalau misal yang kita bakar lebih banyak daripada apa yang kita masukin, maka otomatis dia akan ngambil lemak dari badan kita dan dibakar, karena lemak itu kan adalah cadangan energi. Nah, jadi yang pertama ini kalian tentunya harus atur apa yang masuk ke dalam mulut kalian. Yang kalian harus atur itu adalah porsinya, bukan makanannya. Kalian bebas makan apa aja, pizza, es krim, semua kalian boleh makan. Nah, tapi sekarang porsinya apa? Jangan sambil nonton Korea makan seloyang pizza, atau kalian habisin satu tap es krim. Nah, jangan kayak gitu. Jadi porsi harus kalian atur. Apalagi sekarang aktivitas kita berkurang kan, otomatis yang kita bakar itu berkurang. Jadi makan harus lebih dijaga. Nah, sekarang yang kedua adalah tingkatkan aktivitas kalian, tingkatkan pembakaran kalian. Nah, yang kedua ini adalah tingkatkan aktivitas yang simple, yaitu adalah seperti perbanyak jalan kaki. Kan sekarang handphone kita bisa ngitung langkah tuh. Nah, kalian targetin per hari misal 3000 langkah sampai lama-lama naik. Awal-awal set dulu dari 3000, tapi kalian lakuinnya rutin setiap hari. Jangan ya paling Sabtu Minggu lah kalian bisa istirahat. Nah, tapi setiap hari itu rutin kalian lakuin 3000 sampai 5000 langkah. Atau kalau kalian udah merasa terlalu gampang, baru naikin jadi lebih banyak. Jangan awal-awal langsung tiba-tiba berat. Karena apa? Karena kalau awal-awal di set berat, lama-lama jadi males. Ini intinya adalah rutin. Ingat, semua dari konsistensi. Kalau cuma dilakuin sehari itu nggak berpengaruh sama sekali. Oke. Nah, kalau misal kalian malas jalan karena nggak boleh keluar, gue saranin beli lompat tali, karena lompat tali itu murah dan bisa dilakuin di mana aja. Sama sistemnya, awal-awal 10 menit dulu, lama-lama jadi 20 menit, 30 menit. Ya pelan-pelan, yang penting rutin. Ingat, lebih baik daripada lu nonton doang di sini, nonton Korea atau main game. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah untuk kalian yang takut massa ototnya berkurang pada saat kita lagi di rumah. Padahal sebenarnya massa otot tuh nggak bisa kebakar semudah itu guys. Karena apa? Karena massa otot tuh kalau kita kasih dia tekanan, kita kasih stres, dia akan tetap ada di situ. Jadi kalian jangan pikir kalian massa ototnya tiba-tiba hilang nih gara-gara kalian nggak latihan di gym. Enggak. Yang salah adalah kalian berhenti latihan. Kenapa kalian nggak latihan di rumah? Ya kan? Nah, sekarang kalau misal kalian bilang latihannya apa bro? Gua kasih 3 langsung. Squat, push up, dan pull up. Kalau pull up kalian nggak ada, beli resistance band. Di Shopee harganya cuma 40.000. Jangan males, 3 hari sampai. 40.000 doang, harganya murah. Kalian gantungin di pintu, kalian bisa lakuin vertikal atau horizontal pull. Itu buat latih back kalian. Dan push up juga kalian bisa lakuin di mana aja, itu latih otot chest dan otot tricep kalian. Ada yang bilang push up terlalu gampang. Oh, gue bisa 50, gue bisa 100. Yakin? Coba gue mau lihat form lo, apakah form lo bagus. Jadi semua gerakan itu bisa dipersulit. Kayak misal pas lakuin push up, kalian turun sampai menyentuh dada, terus stop dulu bentar, baru kalian dorong. Itu gue yakin orang-orang biasa atau yang bacot-bacot juga paling cuma bisa berapa. Gue yakin
Jadi kalian jangan ngegampangin, dilakuin dulu. Nah kalau misal yang tadi udah terlalu gampang juga, kalian bisa melakukan yang namanya incline push up, jadi kakinya di atas, atau kalian juga bisa push up-nya di atas kursi, jadi nanti pas turun kalian bisa turun lebih dalam. Kalian coba dulu, jangan bilang kegampangan. Nah kalau untuk yang squat itu juga buat latihan kaki, jadi buat cewek-cewek juga kan, cewek-cewek lebih prefer latihan kaki. Nah squat itu sangat penting, jangan ngelakuin yang kayak misalnya donkey kickback yang nendang-nendang ke belakang. Itu lebih efektif squat, percaya gua, karena sekarang aja kita bisa lihat squat itu dia lebih capek, dan kalian pas ngelakuin mungkin kalian bakal ngerasa oh ini gerakan malas banget, padahal sebenarnya itu ke otot kaki kita dampaknya gede banget daripada kalian donkey kickback doang. Itu memang latih glutes, tapi percaya sama gua efektivitasnya lebih baik kalau squat. Jadi squat dulu, kalau misalnya kalian squat udah selesai boleh kalian lakuin yang donkey kickback dan lain-lain. Oke, jadi untuk weight training ini sama, lakuin aja mulai dari kecil, 3 kali dulu seminggu. Kalau udah merasa kegampangan, jadi 4 kali, 5 kali, dan sesi latihannya cukup dari setengah jam dulu. Lama-lama meningkat jadi 1 jam, lama-lama meningkat jadi 1,5 jam. Kalau udah 1,5 jam udah cukup, nggak usah ditambahin kalau weight training ya. Oke, jadi itu sekian aja 3 tips dari gua. Tapi ingat, 2 tips yang belakangan ini nggak akan berfungsi kalau kalian makannya nggak bener. Ingat, makanan, energi yang masuk itulah yang mengatur berat badan kita. Jadi kalau misal kalian mau naikin berat badan, naikin lebih banyak. Kalau kalian mau stabil, ya di maintenance saja. Kalau misal kalian mau membakar, makanan lebih kurang daripada maintenance kalian, maka kalian udah bisa ngatur berat badan dengan gampang. Oke, untuk pengaturan kalori dan cari tahu gue harusnya makan kalori berapa ya biar berat badan gue stabil, akan gue jelasin ke video selanjutnya. Dan juga tentang cara ngitung berat badan yang benar, itu juga gue bakal jelasin ke video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel gue. Kalau misal kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Nah kalau misal kalian ada pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komen di bawah, gue bakal jawab semuanya. Semua gue pasti bisa jawab, oke? Jadi langsung aja di bawah, dan juga jangan lupa follow Instagram gue. Dan I see you guys on the next video. Ocean,